Bab 127. Menantikan malam tiba. David Wei terlalu loyal. Sekali memberikan hadiah, yang diberikan langsung hadiah bernilai jutaan yuan, mobil mewah bernilai jutaan yuan serta villa bernilai ratusan juta. Dia benar-benar langsung menaklukkan keluarga Tang dalam sekali tembakan. Jasmine He bahkan sudah mulai membantu David Wei. Dia dengan cepat mengeluarkan telepon dan menelepon Klu Tang untuk segera kembali. Klu Tang dan Kingston Jiang baru saja tiba di bioskop. Bioskop, ruang pemutaran, kursi elegan untuk pasangan. Keduanya berpegangan tangan dan Klu Tang bersandar di bahu Kingston Jiang. Setelah Klu Tang menerima telepon, dia hanya bisa cemberut dan berkata, "Suamiku, sepertinya kita tidak bisa menonton." Ada apa?" tanya Kingston Jiang. Klu Tang menunjukkan ketidakberdayaan di wajahnya. "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Ibu menelepon dan meminta aku untuk kembali dengan cepat." Dia terdengar sangat cemas. "Kalau begitu kembalilah, kedepannya pasti akan ada waktu lagi untuk menonton." Klu Tang mengangguk, Keduanya pergi lebih awal. Kingston Jiang mengendarai sepeda motor dan membawa Klu Tang pulang. Sebelum memasuki rumah, dia mendengar suara tawa datang dari dalam rumah. Klu Tang mengeluarkan kunci dan membuka pintu untuk memasuki rumah. Begitu dia memasuki rumah, dia melihat seorang pria dengan aura yang luar biasa, serta mengenakan setelan bermerek yang sedang dikelilingi oleh keluarganya. David Wei sedang membicarakan tentang beberapa hal mengenai studinya di luar negeri dan tentang masyarakat kelas atas di luar negeri. Keluarga Tang semuanya menunjukkan ekspresi seolah-olah sangat menantikannya. Ini barulah keluarga kaya. Ini barulah masyarakat kelas atas. "Ayah, ibu." Klu Tang berjalan, memanggil dan bertanya, "Ini adalah..." Jasmine He segera berdiri, menarik Klu Tang dan memperkenalkan, "Putri, aku perkenalkan kepadamu, bahwa dia adalah David Wei yang baru saja kembali dari belajar di luar negeri dan membawa hadiah kemari. Nanti sore kamu pergilah berjalan-jalan bersamanya." Setelah itu, dia menjejalkan tangan Klu Tang ke tangan David Wei. Klu Tang mundur dengan cepat. David Wei tersenyum dengan murah hati, "Halo Klu, aku David Wei." "Ibu, apa lagi yang sedang kamu lakukan?" Klu Tang terlihat tidak puas. Karena ada David Wei di sini, Jasmine He tidak memarahi Klu Tang, tetapi berkata sambil tersenyum, "Tuan muda Wei tergila-gila padamu dan tampan. Dia baru saja kembali dari belajar di luar negeri, serta keluarganya memiliki aset lebih dari miliar yuan." Jadi, wajah Klu Tang menjadi gelap. "Kamu ceraikan Kingston Jiang si sampah ini dan jadian bersama Tuan muda Wei. Dia bahkan sudah memberikan mas kawin dengan hadiah bernilai jutaan yuan, mobil mewah bernilai jutaan yuan dan sebuah villa di Jingxiu Village. Bagaimana dengan Kingston Jiang? Ketika kalian menikah, apakah dia pernah membelikanmu sesuatu? Apakah dia pernah membelikan kami sesuatu?" Jasmine He melirik Kingston Jiang. Meskipun Kingston Jiang bagus dalam semua aspek dan juga paham akan dunia medis, namun, bila dibandingkan dengan David Wei, mereka seperti langit dan bumi. David Wei tersenyum dan berkata, "Bibi, kamu salah paham. Ini bukan mas kawin, tetapi ini hadiah untuk pertemuan pertama kita. Bagaimana mungkin mas kawin dari keluarga Wei bisa begitu lusuh? Menurut kebiasaan keluarga Wei, nilai mas kawinnya pasti tidak akan lebih rendah daripada miliaran yuan." Bagus. Mulut Jasmine He tidak bisa berhenti menyunggingkan senyuman. Tapi Klu Tang memandang David Wei dan menunjuk ke pintu kamar, "Tuan muda Wei bukan. Aku sudah menikah dan aku sudah punya suami. Aku tidak akan bercerai, jadi silahkan pergi." "Omong kosong apa yang sedang kamu katakan?" Jasmine He memarahi, "Kalian hanya sah di mata hukum saja, jangan kira aku tidak tahu bahwa kalian belum berhubungan badan. Kami akan melakukannya sekarang." Klu Tang dengan marah menarik Kingston Jiang dan berjalan menuju dalam kamar. Setelah memasuki ruangan, dia membanting pintu hingga tertutup. "Kamu!" Jasmine He mengejarnya dengan marah dan terus mengetuk pintu. "Klu Tang, bukakan pintu untukku."
David Wei mengikuti dan berkata, "Bibi, lupakan saja. Lagi pula kita sudah bertemu, maka pasti akan ada peluang di masa depan. Aku percaya bahwa aku dapat membuat Nona Chloe terkesan." Jasmine He berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Wei sangat pengertian." Setelah itu, dia mengetuk pintu lagi. "Kingston Jiang, dasar sampah. Cepat bukakan pintu untukku. Jika kamu seorang pria, jangan menyia-nyiakan Chloe. Memangnya apa yang bisa kamu berikan kepada Chloe?" Di dalam kamar, Chloe Tang sangat marah. Dia memandang Kingston Jiang dengan ekspresi menyesal di wajahnya yang cantik. "Sayang, jangan memasukkannya ke dalam hatimu, ibuku memang seperti ini." Kingston Jiang tersenyum. Dia sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Namun, apa yang dikatakan Jasmine He benar, selama ini dia tidak pernah membeli hadiah untuk keluarga dan juga tidak memberikan mas kawin. Dia merasa sudah waktunya untuk menyiapkan mas kawin dan menyiapkan resepsi pernikahan yang indah untuk Chloe Tang. Chloe Tang terlalu cantik dan memiliki aura yang luar biasa, bagaikan seorang dewi. Bila wanita seperti itu tidak diumumkan kepada publik, maka pasti akan banyak pria yang masih memikirkannya di luar sana. Di luar, Jasmine He terus mengetuk pintu. Di dalam, baik Chloe Tang maupun Kingston Jiang tidak ada yang menjawab. Segera, sudah tidak ada suara lagi di luar. Seharusnya David Wei sudah pergi. Ketika sudah tidak ada pergerakan, Chloe Tang menghela nafas lega. Dia memandang Kingston Jiang dan wajahnya yang cantik memerah hingga ke pangkal lehernya. Merasakan keanehan Chloe Tang, Kingston Jiang bertanya, "Chloe, ada apa? Apakah kamu kurang sehat?" "Tidak ada. Sayang, ayo kita lakukan saja, aku memberikannya padamu." Chloe Tang menundukkan kepalanya, mengumpulkan keberanian dan mengucapkan kalimat ini. Bahkan di hadapan suaminya, dia merasa sedikit tidak nyaman setelah mengatakan ini. Dia merasa malu yang muncul dari hatinya. Mendengar itu, Kingston Jiang tersentak. Apakah akhirnya hari ini datang juga? Sudah begitu lama dan dia tidak pernah memaksa. Dia dan Chloe Tang pun hanya sebatas berpegangan tangan. Bahkan tidak pernah berciuman. Tapi apakah sekarang dalam sekali langkahan, langsung begitu jauh? Dia melihat wajah Chloe Tang yang memerah dan garis tubuhnya yang menawan, lalu dia tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. "Sayang, hari masih cerah dan ada begitu banyak orang di luar." Kingston Jiang sedikit malu. Menghadapi wanita cantik seperti itu, dia mencium bau untuk pertama kalinya. Chloe Tang memutar matanya. Namun apa yang Kingston Jiang katakan itu benar. Kalau begitu, tunggu malam hari saja. Dia mengumpulkan keberaniannya. Baik. Kingston Jiang setuju. Sekarang dia sangat menantikannya. Menantikan malam tiba. Di dalam ruangan, tidak satu pun dari keduanya berbicara lagi dan suasananya langsung menjadi sedikit tidak normal. Setelah waktu yang lama, Chloe Tang berbicara, "Sayang, apakah kamu tidak ingin tahu mengapa orang-orang besar itu sangat menghormatiku?" Kingston Jiang memandangnya. Chloe Tang berkata, itu karena aku menyelamatkan seorang pria 10 tahun yang lalu." Chloe Tang mengaku, "Sayang, aku benar-benar tidak mengkhianatimu. Aku tidak tahu siapa dia, aku bahkan belum melihat wajah aslinya." Kingston Jiang langsung tertawa. Tak heran jika terkadang Chloe Tang sangat tertekan, rupanya karena hal ini. Bahkan jika dia menyukai pria bertopeng hantu itu pun tidak apa-apa, karena dia adalah pria bertopeng hantu itu. "Sayang, apa yang kamu tertawakan? Pantas saja orang-orang ini sangat menghormati kamu, rupanya ada orang seperti itu. Orang ini bahkan sudah mati pun masih memiliki pengaruh yang begitu besar, rupanya orang ini sangat luar biasa. Tentu saja, apakah kamu tahu orang yang aku selamatkan pada 10 tahun lalu itu adalah anggota keluarga Jiang? 10 tahun yang lalu keluarga Jiang adalah keluarga besar yang sebenarnya dan Tuan Besar Marco Jiang memiliki banyak koneksi di seluruh dunia.
Aku menyelamatkan anggota keluarga Jiang dan tentu saja wajar bila saat ini mereka menjagaku sekarang. Setelah itu, dia melihat Kingston Jiang. Ketika dia menemukan bahwa Kingston Jiang tampak tenang dan tidak marah sama sekali, dia merasa jauh lebih tenang. Setelah mengatakan ini, dia merasa lebih nyaman dan tersenyum main-main pada Kingston Jiang. Aku akan pergi keluar untuk melihat apakah pria bermarga Wei itu sudah pergi dan aku sekalian pergi ke supermarket untuk membeli barang yang akan digunakan pada malam ini, karena aku tidak ingin memiliki anak secepat itu. Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Dan Kingston Jiang sangat menantikannya, berharap malam tiba lebih awal. Namun, karena mereka akan tiba pada titik ini, maka dia harus menyiapkan mas kawin. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Sheila Bai. "Sheila Bai, bantu aku menyiapkan mas kawin dan mengirimkannya ke rumah keluarga Tang. Aku harus memilih tanggal untuk menikahi Klu Tang." Kak Kingston, apa saja yang harus dipersiapkan?" Kingston Jiang tenggelam dalam pikirannya. Mas kawin ini tidak boleh terlalu mewah, jika tidak maka akan mengejutkan keluarga Tang. Namun juga tidak boleh terlalu lusuh. Uang tunai sebesar 88,8 juta yuan, supercar Ferrari edisi terbatas, villa di Jingxiu Village. Perhiasan emas, pakaian dan sejenisnya kamu aturlah sendiri, jangan membeli yang terlalu mewah tapi jangan yang terlalu lusuh juga. Baik. Sheila Bai mengangguk, menutup telepon, kemudian mengurusinya secara langsung dengan sendirinya. Bersambung.